Perkenalkan, nama saya Kevin Tanuwijaya, NIM 179-10207, perwakilan dari kelompok Holcim, ingin mempresentasikan terkait aplikasi yang telah kami rancang. Aplikasi ini bernama Climate Blender. Aplikasi ini berbasis pada mobile. Pada awal mula aplikasi ini dibuka, akan ditampilkan menu login seperti berikut. Di sini user dapat melakukan login dengan menginput username dan password mereka. Juga dapat melakukan daftar akun. Di sini user perlu mengisi beberapa data diri, lalu menyetujui kesepakatan, lalu melakukan register. Maka user diminta untuk memverifikasi akun melalui email. Lalu user juga dapat melakukan lupa password. Apabila mereka lupa password dari akunnya, di sini mereka diminta untuk menginputkan email yang mereka gunakan untuk membuat akun, lalu submit, maka akan dikirimkan link untuk reset password ke email mereka. Nah, setelah user sudah punya akun, mereka dapat melakukan login. Di menu saat login akan ditampilkan menu utama seperti berikut. Di sini ada menu trash bin, menu rewards, menu QR code scanner, menu untuk membaca artikel, dan menu pop-up seperti berikut. Di sini kita akan mulai dari menu trash bin. Menu trash bin ini digunakan untuk melihat lokasi-lokasi trash bin di mana saja trash bin itu tersedia, dan apabila trash bin diklik, kita dapat melihat kapasitas trash bin sudah penuh atau belum. Lalu selanjutnya ada menu rewards. Di menu rewards ini kita dapat menggunakan poin yang kita punya untuk menukarkan beberapa voucher atau kupon-kupon menarik. Misalnya contohnya kita tukarkan promosi terbatas ini, diskon 20% di Shopping ID. Di sini akan tampilan selanjutnya tentang rewardnya, tanggal lahir dari vouchernya dan harganya. Lalu ini syarat ketentuannya dan cara penggunaan. Lalu deskripsi tentang kuponnya. Setelah itu kita dapat melakukan tukar. Nah, maka di sini akan muncul notifikasi reward versi tukar. Beserta juga dengan kode vouchernya, tanggal transaksinya, dan sisa poin kita setelah kita menukarkan itu. Lalu setelah kita cek kembali, kita akan dikembalikan ke menu utama. Di sini kita dapat melakukan scan QR code. Di sini kita perlu mengarahkan kamera kita ke barcode yang disediakan oleh tong sampah khusus. Saat scan berhasil, maka akan muncul notifikasi selamat poin Anda bertambah, kode trash bin-nya, tanggal scan, dan banyak poin yang bertambah. Saat kembali kita dioper lagi ke menu utama. Di sini kita akan masuk ke menu pop-up. Di sini ada menu profil. Ini ada riwayat transaksi yang kita lakukan. Tadi menukarkan dan meng-scan. Ini ada nama, total points-nya, dan tipe member dari user ini. Lalu kita juga dapat masuk ke mode pengaturan. Di sini ada setting bahasa, tema, bantuan, atau hapus akun. Lalu ada menu tentang kami. Di sini menyediakan deskripsi tentang developer, tujuan, atau mungkin apapun tentang developernya mungkin. Lalu kita juga dapat melakukan logout. Nah, sebelum itu kita juga mencoba menu artikel. Di sini kita dapat membaca artikel-artikel mungkin terkait iklim atau sampah-sampah, perkembangan yang membuat kita mungkin semakin termotivasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Untuk mengevaluasi aplikasi Climate Blender ini, kami melakukan usability testing dengan memberikan formulir angket yang dibagikan ke pengguna setelah mencoba prototipe yang telah kami rancang. Formulir angket ini berisi 10 pertanyaan dan 1 kritik saran apabila pengguna memiliki kritik saran. Dan berdasarkan 30 jawaban dari responden, kami mendapatkan data sebagai berikut. Keterangan, penilaian menggunakan skala 1, di mana itu sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Pertanyaan pertama, saya berpikir akan menggunakan aplikasi lagi. Di sini sebagian besar responden mengatakan setuju. Yang kedua, saya merasa aplikasi ini kami digunakan. Pada pertanyaan ini, lebih dari setengah responden juga mengatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, di mana artinya aplikasi ini tidak rumit untuk digunakan. Lalu yang ketiga, saya merasa aplikasi ini mudah digunakan. Di sini juga sebagian besar responden mengatakan setuju atau sangat setuju. Lalu saya membutuhkan bantuan dari rekan lain atau teknisi dengan dalam menggunakan aplikasi ini. Di sini juga banyak sebagian besar responden tidak setuju. Lalu saya merasa fitur-fitur pada aplikasi ini berjalan dengan semestinya. Di sini juga
responden banyak yang sangat setuju atau setuju. Lalu yang keenam, saya merasa ada banyak hal tidak konsisten. Di sini juga sebagian besar responden mengatakan sangat tidak setuju atau tidak setuju. Lalu yang ketujuh, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan aplikasi dengan cepat. Di sini juga responden banyak yang sangat setuju atau setuju. Lalu saya merasa aplikasi ini membingungkan. Di sini responden banyak yang mengatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kesembilan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan aplikasi ini. Di sini responden banyak yang mengatakan setuju juga bahwa tidak ada hambatan dalam menggunakan aplikasi ini. Lalu saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini. Di sini juga banyak responden mengatakan tidak setuju. Lalu ini kritik dan saran yang kami dapatkan, di mana ada yang pemilihan warna yang kurang tepat, lalu untuk gradasi warna kurang cocok, pemilihan gradasinya masih perlu diperhatikan lagi, dan tampilannya terlalu mencolok sehingga membuat mata sakit. Lalu mungkin yang paling banyak kami dapat mengambil kesimpulan bahwa yang paling banyak itu mengenai tata letak UI dan pewarnaannya yang masih kurang baik. Lalu berdasarkan hasil analisis yang kami dapat itu, kami dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Climate Blender ini merupakan aplikasi yang mudah untuk dimengerti dan digunakan, serta konsepnya juga cukup menarik sehingga banyak responden menunjukkan keinginan untuk menggunakan aplikasi ini kembali. Namun juga cukup banyak yang mengatakan bahwa tampilan aplikasi dari Climate Blender ini masih kurang baik, di mana pemilihan warnanya masih terlalu intrusif dan penempatan fiturnya yang masih kurang baik.